Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Nur Hikmawati. Saya peserta Latsar CPNS 2021, Angkatan 7, Kelompok 1, yang berada di instansi Kemenak Kota Yogyakarta, Formasi Penyuluh Agama Islam. Nah, dalam tugas analisis isu kontemporer pada kesempatan ini, saya akan mengangkat 5 tema atau mengajukan 5 tema, diantaranya yaitu yang pertama angka perceraian yang tinggi, kedua maraknya pernikahan dini, ketiga rendahnya kualitas kemampuan membaca Al-Quran, keempat konflik antar umat beragama, dan yang kelima terhambatnya kegiatan penyuluhan karena pandemi COVID-19 dan belum budayanya penyuluhan selain dengan tatap muka, ataupun bisa lebih dipersingkatnya atau lebih jelasnya yaitu belum optimalnya penyuluhan dengan teknologi digital. Nah, untuk menentukan isu utama, maka yang pertama kita menggunakan analisis dengan AKPL ini mempertimbangkan seberapa aktualnya, seberapa halayaknya, seberapa problematiknya, dan seberapa layaknya. Oke, kita mulai dengan isu yang pertama, yakni tingginya angka perceraian. Di sini saya menandai bahwa isu ini memang halayak problematik layak namun kurang aktual. Isu ini memang menyangkut hajat hidup orang banyak, memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya dan juga layak, yakni isu ini masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahannya. Halayak, menyangkut hajat hidup orang banyak. Oke, kita mulai pada isu yang pertama, yakni tingginya angka perceraian. Di sini saya menandai bahwa isu ini memang halayak problematik dan juga layak, namun kurang aktual. Karena apa? Karena isu ini memang benar-benar terjadi dalam masyarakat, namun tidak sedang hangat dibicarakan. Namun isu ini memang menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi tidak hanya tentang 2 orang saja antara suami dan istri, tetapi juga mempengaruhi kepada anaknya, keluarganya, bahkan kepada masyarakat. Isu ini memiliki dimensi masalah yang cukup kompleks karena tidak hanya akan mempengaruhi dimensi keluarga, tetapi juga permasalahan ini lebih banyak karena faktor ekonomi, jadi akan menyinggung dimensi ekonomi, dimensi keluarga, dimensi sosial, dimensi psikologi, seperti nantinya perceraian akan menimbulkan gangguan atau goncangan psikologik terhadap anak. Bahkan juga menyinggung dimensi pendidikan dengan anak yang tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang tidak sehat akan tumbuh dan berkembang menjadi generasi masa depan yang berkualitas. Walaupun mungkin memang itu tidak menjadi teori mutlak, banyak dari generasi-generasi bangsa, generasi-generasi muda yang juga terlahir dari orang tua yang bercerai. Oleh karenanya, isu ini saya rasa layak untuk segera dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya, karena semakin banyak orang tua yang bercerai, maka akan semakin banyak keluarga-keluarga yang tidak sehat, dan nantinya pasti akan berdampak pada masyarakat. Jadi, isu tentang tingginya angka perceraian menurut saya itu halayak problematik layakan namun masih kurang aktual. Isu yang kedua tentang maraknya pernikahan dini. Jadi di sini saya menandai bahwa isu ini halayak problematik layak namun kurang aktual. Isu ini memang menyangkut hajat hidup orang banyak.
seolah juga menjadi penyakit di dalam masyarakat. Karena pernikahan dini itu lebih banyak identik dengan pergaulan bebas, yang mana akhirnya karena mereka melakukan suatu kesalahan di dalam hubungan dengan lawan jenis, sehingga mereka melakukan kesalahan hingga mereka hamil, sehingga mereka harus menikah dalam usia yang masih muda. Isu ini juga memiliki dimensi masalah yang kompleks, karena isu ini yang pertama akan berdampak pada dunia pendidikan mereka. Pendidikan mereka harus terhenti karena mereka harus menikah, sedangkan peraturan di dalam sekolah lebih banyak bahwa murid yang telah menikah itu tidak diperbolehkan untuk bersekolah. Isu ini juga berhubungan dengan dimensi ekonomi, di mana ketika mereka sudah berkeluarga, mereka juga harus memenuhi kebutuhannya. Namun karena mereka terkendala akan pengalaman dan juga pendidikan, sehingga lebih banyak dari mereka yang melakukan pernikahan dini itu berada dalam taraf ekonomi ke bawah. Pernikahan dini juga seolah menjadi sesuatu yang tabu dan penyakit di dalam masyarakat. Isu ini juga akan masuk ke dalam ranah atau dimensi psikologis, di mana ketika pasangan yang menikah dini nanti tidak bisa atau berat di dalam menghadapi rumah tangganya, sehingga nantinya akan muncul seperti KDRT, pertengkaran, anak yang terlantar, bahkan nantinya juga lebih banyak akan menimbulkan perceraian. Namun isu ini dirasa kurang aktual. Isu ini memang benar-benar terjadi, namun tidak hangat dibicarakan dalam masyarakat. Isu yang ketiga yakni rendahnya kualitas membaca Al-Quran. Di sini saya menandai bahwa isu ini halayak problematik layak namun kurang aktual. Karena apa? Karena isu ini memang tidak sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat, namun isu ini memang benar-benar terjadi. Isu ini menyangkut hajat hidup orang banyak, karena banyak orang ataupun muslimah yang masih belum bisa untuk membaca Al-Quran, baik itu dari kalangan anak-anak yang seharusnya dalam usia dia saat itu sudah bisa membaca Al-Quran, bahkan sampai kepada kalangan orang tua. Banyak sekali orang tua yang belum bisa membaca Al-Quran dan dia harus belajar mulai dari awal, yakni mulai dari Iqra, yang Bu'a, dan ilmu-ilmu dasar tentang baca Al-Quran yang lainnya. Isu ini memiliki dimensi masalah yang kompleks, karena Al-Quran tidak hanya buku yang harus dibaca oleh umat muslim, tetapi di dalam Al-Quran berisi tentang pedoman-pedoman hidup untuk semua umat Islam, bahkan juga terkadang disadur oleh umat-umat selain umat Islam. Al-Quran berisi tentang segala pedoman hidup manusia, bukan hanya dari segi agama, ibadah, bahkan juga dalam segi sosial, ekonomi, dan dimensi-dimensi lainnya, sehingga kita, terlebih umat Islam, harus bisa mendapatkan pelajaran dari Al-Quran. Walaupun mungkin banyak sekali terjemah-terjemah, namun apabila kita tidak bisa membaca Al-Quran, maka nantinya kita akan mudah, ataupun nanti kita akan tahu apabila terdapat kesalahan ataupun kita palsukan, redaksi Al-Quran dipalsukan, kita tidak akan tahu. Dan juga Al-Quran bagi pembacanya bernilai ibadah, bahkan membaca Al-Quran juga
seolah menjadi relaksasi bagi para pembacanya. Isu ini layak untuk segera dicari pemecahan masalahnya. Oleh karenanya, isu ini ataupun tentang pemberantasan buta huruf Al-Quran memang menjadi salah satu bidang garapan para penyuluh agama Islam. Isu yang keempat yakni terjadinya gesekan antar umat beragama. Jadi di antara permasalahan yang ada di wilayah kerja, yaitu adanya konflik antara umat Islam dan umat yang lainnya. Karena mereka hidup dalam satu kompleks, sedangkan dalam masalah PPKM ini memang ada peraturan bahwa kita lebih baik untuk melaksanakan ibadah di rumah saja. Namun karena memang sebagian dari umat Islam masih melaksanakan ibadahnya di masjid, sedangkan umat yang lain, dalam hal ini umat Kristen yang memang kebetulan beberapa ada yang dalam kompleks yang sama, sehingga mereka terjadi pertikaian karena mereka saling iri kenapa mereka masih melakukan ibadah di masjid sedangkan kami sudah tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah di gereja misalnya. Walaupun itu memang hanya tentang kesalahpahaman, namun apabila tidak segera diselesaikan, maka akan terjadi ketidakharmonisan antar umat beragama. Dan isu ini masuk ke dalam kategori aktual karena memang benar-benar terjadi dalam masyarakat dan sedang hanya dibicarakan. Isu yang kelima yakni belum optimalnya penyuluhan dengan teknologi digital. Apa jadinya jika seorang penyuluh tidak bisa melakukan penyuluhan karena terdampak oleh pandemi COVID-19? Pandemi COVID-19 membuat para penyuluh tidak bisa melakukan bimbingan dan penyuluhan karena penyuluh agama Islam masih terpaut pada bimbingan dan penyuluhan yang berbasis tatap muka, sehingga ketika kita tidak diperbolehkan untuk berkerumun, tidak diperbolehkan untuk mengadakan sebuah perkumpulan, majelis taklim dan lainnya, para penyuluh agama akhirnya tidak bisa melakukan bimbingan dan penyuluhan. Oleh karenanya, di sini saya menandai bahwa isu ini aktual, layak, problematik, dan kelayakan. Aktual, isu ini memang benar-benar terjadi dan memang benar-benar menjadi masalah di dalam masyarakat. Karena apabila bimbingan dan penyuluhan itu tidak bisa dilakukan, padahal memang masyarakat akan terus bergerak dan membutuhkan bimbingan, penyuluhan, edukasi tentang beberapa masalah, baik masalah dalam agama ataupun masalah sosial ataupun dalam kemasyarakatan. Apabila permasalahan ini tidak segera diselesaikan, maka nantinya permasalahan-permasalahan di dalam masyarakat karena kurangnya edukasi, pembinaan, permasalahan-permasalahan ini seperti dalam isu pertama, kedua, ketiga, keempat, nantinya akan semakin banyak dan menjadi masalah yang sangat krisis. Karena bagaimanapun masyarakat perlu untuk mendapatkan bimbingan dan penyuluhan. Sehingga satu-satunya solusi adalah dengan memanfaatkan teknologi. Namun, pada kenyataannya, penyuluh agama Islam belum benar-benar optimal di dalam
melakukan penyuluhan dengan media teknologi. Masih sangat minim sekali dan juga belum sepenuhnya dilakukan oleh semua penyuluh agama karena mereka terkendala beberapa hal seperti mereka belum menguasai teknologi sehingga mereka merasa berat untuk memanfaatkannya ataupun permasalahan lainnya, sehingga menurut saya isu ini aktual, halayak, problematik, dan layak. Dari analisis isu hasil APKL yang memenuhi syarat hanya dua, yaitu tentang kerukunan umat beragama dan media penyuluhan dijadikan bahan untuk penentuan isu utama dengan menggunakan USG. Dari analisis USG di sini USG yakni urgency, seriousness, dan growth. Dalam isu yang pertama yakni tentang konflik antar umat beragama, di sini saya memberi nilai 5 untuk urgency, 5 untuk seriousness, namun 4 untuk growth. Oh maaf, terbalik. 4 untuk urgency dan 5 untuk growth, sehingga totalnya 14, sedangkan dalam isu yang kedua, yakni belum optimalnya penyuluhan yang memanfaatkan teknologi digital, nilainya adalah 5, 5, 5, dan hasilnya 15. Karena memang ketika penyuluhan tidak bisa dilakukan ataupun belum optimal, maka pengedukasian seperti halnya tugas seorang penyuluh agama yang tidak hanya edukator, informator, tetapi juga konsultator, bahkan juga advokator. Apabila penyuluh tidak bisa bergerak mandek karena pandemi, maka bukan tidak mungkin permasalahan-permasalahan baik itu permasalahan agama, sosial, masyarakat akan bertambah lebih banyak. Dari analisis USG di atas, maka didapati isu utama adalah belum optimalnya penyuluhan yang memanfaatkan teknologi digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu yang ketiga